Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para ibunda semua yang hadir di majelis taklim Masjid Al-Husnah pada pertemuan kita kali ini, alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di masjid yang mulia ini, rumah Allah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Ibunda yang berbahagia, pada pertemuan kali ini ya, kemarin saya diingatkan untuk wirid setiap Sabtu bulan pertama. Dan kebetulan hari ini kita dalam suasana masih bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan di bulan haram ini setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperbanyak dosa, apalagi di bulan haram. Ya Bu ya, dikurangi. Ya, nama bebas dari dosa tak mungkin lah. Tapi bagaimana kita selalu waspada dan memperbaiki diri kita setiap hari. Apalagi kita baru melaksanakan ibadah kurban, apalagi suasana baru melaksanakan ibadah haji. Ada jemaah kita yang haji? Hah? Oh, biru ada. Udah balik? Belum? Ya, sekarang ini udah terbagi, ada di biru, ada di sini ya. Ada dua masjidnya di sini. Ya, Al-Birru satu, Al-Husna satu. Macam-macam dinamika itu. Gak apa-apa, sekali sholat sini, sekali di Al-Birru ya. Saja kan menjelek-jelekkan, nah udah tuh. Itu kenapa ya tiba-tiba pindah ke Al-Birru kan gitu. Akhirnya tak baik. Jadi apa makna kurban yang dilakukan itu? Apa pula makna daripada ibadah haji? Apa yang kita ambil ya dari binatang yang disembelih? An'am. Wa laqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinsi wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'ayunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, laqad zarra'na, sangat banyak isi neraka jahanam. Kathir, isi neraka itu banyak, berarti lebih banyak penduduk neraka daripada penduduk. Iya Bu, lebih banyak penduduk neraka daripada penduduk surga. Kathir, kata Allah. Iya tuh. Makin pesimis ibu Pak. Terus siapa isi neraka itu? Isinya siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati la yafqah. Hati itu tidak bisa memahami nikmat Allah, tidak bisa memahami perintah Allah. Maka hati itu penting. La yafqahuna biha. Dia tidak mengerti apa makna kita hidup. Makanya dalam hadis Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik,
dia akan cenderung paham tentang agama. Gimana kita supaya paham tentang agama? Ngaji. Salah satu bentuk ngaji itu apa? Majlis ta'lim. Ini bentuk qulubun yafqahun, supaya hati kita paham tentang agama. Wa hum ayunun la yubsiruna biha. Mereka dikasih mata oleh Allah, tapi mata tidak bisa melihat. Apa fungsi matamu? Menengok yang baik. Ini salah pakai. Ya, yang ditengok itu keburukan orang terus. Ya, yang nampak itu apa? Kejelekan orang. Yang nampak kejelekan orang. Jadi panitia kurban orang itu tidak baik juga. Jadi pengurus masjid juga tidak baik juga. Itu model apa tuh yang baik itu? Artinya apa? Karena mata sudah tidak bisa melihat. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tidak mau mendengar. Karena telinganya lebih enak dia mendengar gosip daripada mendengar Al-Qur'an. Iya tak? Iyo, ini seperti bukan. Kalau mendengar gosip sanggup berjam-jam, apalagi menceritakan gosip. Kalau mendengar Al-Quran, udahlah, sebentar aja udah selesai. Nah ini yang paling. Siapa mereka itu kata Allah? Ulaika kal an'am. Ini Al-Quran itu. Mereka itu sama seperti binatang sapi, kambing, kerbau, terus perumpamaannya tuh. Mereka masih bermanfaat, dagingnya masih dimakan. Maka Allah katakan balhum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai dari perintah Allah. Jadi apa yang kita ambil dari kurban tadi? Jadilah kita manusia baik. Binatang saja punya manfaat, ya, berguna. Ya, berapa ekor kurban di sini kemarin, Bu? 2. Banyak lah ibu dapat daging. Banyak ibu dapat daging. Nak muat dalam kulkas ibu lagi. Saking banyaknya tak muat dalam kulkas, ditumpah pula di kulkas tetangga. Tak mau juga berbagi dengan orang. Banyak tuh. Ada yang bawa 10 plastik. Kenapa banyak kali Bu kantong korbannya? Masjid dia dapat juga, masjid sana dapat juga, masjid sini dapat juga. Tak tumpah. Makan daging sehari, ada nak buat dah lentai ibu besok. Sanggup ibu makan daging 3 hari berturut-turut? Tuh tak apa banyak-banyak daging. Tuh stok katanya kan. Saya ikut ada kulkas penuh semua daging. Penuh semua daging kurban. Banyak manusia itu takut kemarin, jangan-jangan pembagian saya tidak dapat katanya kan. Itu mana kurban tadi. Terus apa lagi yang kita ambil dari ibadah kurban? Bagaimana cintanya Ibrahim alaihissalam kepada Allah mengalahkan cintanya kepada anaknya. Paham ibu tu? Ibu lebih mencintai anak atau mencintai Allah? Iya. Ibu lebih mencintai suami atau mencintai Allah? Percaya saya. Ya, pasti ibu lebih mencintai Allah daripada suami. Banyak ibu nampaknya mau nyosal dengan suami. Itu Bu. Saya udah dari pagi lagi nikah dengan orang, hilang suara saya Bu. 4 pasang lagi ini. 4 pasang. Kan musim nikah nih. Apalagi hari ini tanggal 6 bulan 6 2020.
Kalau bisa nikah aja Mona. Habis subuh itu nikah. Hah? Apanya banyak Bu? Makanya suara saya udah agak hilang dari tadi baca khutbah nikah, nasihat pernikahan. Ya, jadi batu-batu. Tadi pagi saya nikahkan orang tadi. Ada yang mau nikah? Apa tadi pertanyaan Ibu? Ada yang mau nikah Bu? Maksudnya? Wah, makan bakso kita bisa Ibu ya di malam. Ya, makan bakso. Bakso lapangan tembak. Saya bawa semuanya, bangkrut saya habis itu. Ya bangkrut. Allah. Kalau saya bawa Ibu nanti muncul berita yang tidak diinginkan. Ngapa Ustaz kata kan? Nah, itu artinya Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anak. Artinya apa? Ibrahim lebih mencintai Khalik daripada makhluk. Banyak hari ini gara-gara anak, gara-gara sayang kepada anak, hilang cinta kepada Allah. Ada contohnya Ustaz, banyak. Anak saya ini tidak dapat kerja, Ustaz. Ada tawaran, tapi bayar. Ada tak seperti itu? Tapi boleh tak bayar tuh? Boleh tak bayar itu? Tak boleh. Orang udah capek-capek tes karena ada bayar tadi, yang tak bayar tak lulus. Ayo. Kebanyakan gitu, ngapain kita ikut? Berarti kita lebih mencintai anak daripada. Jadi sekarang ini manusia lebih takut dia, seperti yang memberi rezeki itu bukan Allah. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah, bukan manusia. Nah, bukan manusia yang memberi. Maka istiqomah kita di sini. Tak usah. Tapi Ustadz gajinya 5 juta sebulan, dibayar nanti 100. Gajinya 5 juta, bayar 100. Apa kata Ibu? Tidak usah. Itu besok datang tawar gajinya 10 juta Bu. Mikir-mikir Ibu dulu. 10 kali gaji udah lunas katanya. Akhirnya tergoda juga. Berarti udah luntur iman kita di sini. Tambah besoknya gajinya 15 juta. Nak ada mikir-mikir langsung. Di sini kita bertahan. Berat Bu istiqomah terhadap agama hari ini. Makanya Rasulullah pernah menggambarkan di akhir zaman orang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Oh Ibu, bara api berat, tapi pahala Allah di akhir zaman ini luar biasa. Siapa yang istiqomah berlipat-lipat. Makanya Rasulullah mengatakan amal seseorang di akhir zaman, aku sangat mencintainya, kata Nabi. Ya, Rasul mengatakan saya cinta kepada mereka. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Karena di akhir zaman itu tidak seperti zaman-zaman sahabat. Kalau kini pengaruh itu banyak. Ya, keluar aja di masjid ini banyak dosa teman-teman. Belum lagi tantangan mendidik anak. Semua luar biasa hari ini. Ya, karena dunia kita hari ini semuanya terbuka. Makanya di kasus-kasus di kantor itu kenapa banyak menikah, terpaksa menikah? Kenapa? Karena sudah tertuan. Apa akibat dari apa itu? Gadget, handphone, WA, segala macam. Ibu kan tak tahu. Ya, yakin Ibu anak Ibu lebih hebat dari masalah media sosial kan? Mereka hafal semuanya.
blokir nanti WA-nya. Dia punya Instagram, blokir Instagramnya. Ada pula TikToknya, blokir TikToknya. Ada lagi, pokoknya ada yang hilang. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Tantangan kita berat, tapi balasan Allah itu banyak. Maka contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim itu ujiannya luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim termasuk salah satu Nabi Ulul Azmi. Berapa orang Nabi-Nabi yang Ulul Azmi? Nah, ada hafalnya. Nabi Ulul Azmi. 1, Ibrahim. Terus siapa lagi? Musa. Terus Isa. Terus Nabi Muhammad. Terus siapa lagi? Hah? Nabi Idris masuk. Kenapa mereka disebut ulul azmi? Karena banyak ujian yang luar biasa yang mereka dapatkan. Terus apa ujian Nabi Ibrahim itu, Ustaz? Nabi Ibrahim itu pertama nikah dengan Sarah. Istri pertamanya Sarah. Berpuluh-puluh tahun tidak dapat anak. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berilah saya anak, kata Nabi Ibrahim. Tidak dapat juga. Sampai umurnya sudah tua, tidak dapat anak. Akhirnya apa yang terjadi? Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim menikah lagi. Semangat itu Bapak mengizinkan nikah. Ya, artinya apa? Rupanya dari dulu kalau laki-laki itu mau nambah bini harus ada izin istri pertama. Maka istri pertama yang dulu. Kalau suami kini nambah bini, diam-diam aja ya. Tiba-tiba nambah anak 1. Ini disebut dengan nikah. Nikah siri itu sah atau tidak, Bu? Sah, kata Ibu. Nikah siri itu sah atau tidak? Semangat kali Ibu nyebut sah. Di mana Ibu tahu nikah siri itu sah? Secara agama sah gitu. Pak, saya udah nikah siri kemudian terus sah gitu. Ya tengok dulu. Nikah siri itu apa artinya? Nikah. Ini ada nikah bawah tangan, ada di atas tangan ya. Pernikahan. Ini ada kadang sudah nikah siri, tapi walinya wali hakim. Saya tanya Ibu, itu nikah tidak sah. Yang bisa jadi wali hakim itu siapa? Pak Kuah. Nikah siri Pak Kuah nak nikahkan? Mana ada Pak Kuah mau nikah siri? Saya wali hakim di wilayah saya. Jadi saya sebagai kepala Kuah, kalau ada keluarga yang menikah di kantor itu tidak ada walinya, maka saya lah wali. Saya wali bukan atas nama pribadi, wali atas nama negara karena jabatan. Jadi ada banyak cucu saya. Ya kan setiap orang yang tidak ada wali saya nikahkan. Terus anaknya panggil apa sama saya? Ya tuh, kalau banyak cucu itu, berarti hitung kan? Udah 10 tahun saya nikahkan orang kan? Artinya apa? Ada dibilang nikah siri. Terus saya udah nikah siri dulu wali hakim, saya boleh hakim. Kan aneh. Yang bisa menjadi wali hakim as-sultan liman la waliyalah. Sultan itu maknanya apa? Yang sah menjadi wali nikah orang yang tidak ada walinya adalah sultan. Sultan itu siapa? Presiden Prabowo. Nah, itu yang bisa jadi wali nikah. Karena dia mungkin presiden datang nikahkan ibu. Akhirnya diwakilkan ke Menteri Agama. Mungkin Menteri Agama turun ke seluruh Indonesia nikahkan orang.
Akhirnya diturunkan ke Kementerian Provinsi. Siapa? Mungkin Kanwil Provinsi menikahkan orang ke bawah, maka diwakilkan ke Kementerian Agama Kabupaten. Tak mungkin orang kabupaten datang ke desa-desa. Terus ke siapa ditauliahkan? Kepada kepala kuah. Maka kami kuah punya tauliah wali hakim dari negara. Jadi siapa yang tak ada wali, maka walinya adalah kepala kaulah. Sesuai wilayah tugasnya. Berarti kalau di sini siapa wali hakimnya di sini? Kuah payung sekaki. Bukan saya di wilayah saya. Jadi kalau ada anak yang nikah tidak ada wali, maka walinya adalah wali hakim. Siapa? Kepala kuah payung sekaki. Nah, dialah yang akan menjadi wali. Terus siapa yang bisa wali hakim tuh? Banyak prosesnya tuh. Banyak prosesnya. Wali itu harus dicari dulu sampai 24. Sampai berapa, Bang? Tak ada ayah, siapa lagi? Atuk. Tak ada atuk. Atuknya datuk sampai ke atas. Siapa yang masih hidup? Terus tidak ada juga atuk, lari ke samping saudara kandung seayah seibu. Oh, tidak ada saudara kandung seayah seibu, saudara kandung seayah. Terus dicari ustaz, tidak ada juga. Kemana larinya? Saudara bapak, seayah seibu. Tidak ada juga. Cari saudara bapak seayah. Dicari tidak ada juga. Bapaknya udah meninggal semua. Apa-apanya udah meninggal, atuk-atuknya udah meninggal, abang-abangnya udah meninggal. Siapa walinya lagi? Anak saudara ayah, sepupu kalau ada. Sepupu lagi. Ini ayah kita, ini ayah dia. Kita perempuan, dia laki-laki, maka dia bisa jadi wali. Sampai terus menerus, nggak ada lagi, baru disebut dengan putus wali. Kalau lah putus walinya, siapa walinya? Nah, baru wali hakim. Jadi tidak sembarang. Itu masih ada ayahnya wali hakimnya. Oh Ustaz, kalau ada ayahnya boleh tak wali hakim? Boleh, tapi ada syarat. Yang pertama, ayahnya gilo tubuhnya. Masuk rumah sakit jiwa bapaknya, akalnya tak sempurna. Maka ketika itu dia menjadi wali hakim. Atau ayahnya di penjara, masuk sel, tidak sempat. Atau ayahnya murtad, tahu ya murtad, keluar daripada agama, itu wali hakim. Atau ayahnya sakit yang tidak bisa lagi apa-apa. Sakit dalam makna sudah tidak berfungsi, linglung segala macam. Atau wali hakim. Terus apa lagi? Wali ayah yang tidak diketahui keberadaannya. Itu banyak kami temui itu. Lahir anaknya ayahnya kemana-mana hilang. Dicari ke sana ke sini tidak jelas di mana keberadaannya. Disebut dengan wali gaib. Wali yang tidak diketahui keberadaannya. Boleh wali hakim. Terus apalagi wali hakim? Wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya. Ada yang seperti itu? Tidak mau aja nyuruh menikahkan anaknya. Jelas anaknya udah dapat jodoh, ya, disuruh nikah. Tak setuju saya, katanya. Padahal yang nikah bukan dia. Padahal kewajiban dia menikahkan anak. Kasus ini pernah saya temui. Nak mau apa Haji itu nikahnya Haji. Cobalah Pak Kuah nikahkan nanti. Awas katanya kan. Apa masalah Pak? Kenapa Bapak tak mau menikahkan anak Bapak? Ini dia udah datang daftar sama calon suaminya. Pokoknya saya tak setuju. Rupanya anaknya sarjana. Yang laki-laki itu bawa super band. Tahu super band? Di mana kalian jatuh cinta? Saya bilang. Selalu dia mengantar saya ke kampus Pak, katanya. Rupanya sang supir tadi asal dia ke Pekanbaru, diantarkan ke kampus. Jadi alasannya hanya beda kasta. Tidak bisa jadikan alasan.
Beda level. Nggak ada istilah beda level tuh. Ya. Ya, kalau orang jatuh cinta tuh tai ayam tuh terasa coklat sama dia kan. Atau bayangin putra, cinta itu luar biasa. Maka orang kasus seperti ini boleh anaknya mengajukan ke pengadilan agama untuk berwali hakim. Kenapa? Bapaknya tidak setuju. Tapi harus melalui proses pengadilan agama. Tidak bisa langsung pakai proses. Oh, kenapa pengalaman? Ada pengalaman. Tidak lama pun selesai. Kemarin 2-3 sebulan selesai. Dah nikah, dah punya anak dia sekarang. Pas lahir cucunya, barulah Pak Haji terogak terus sama cucunya. Kangen terus sama cucunya. Akhirnya baik juga kan. Dia jangan dapat cucu tuh. Kalau udah dapat cucu, apalagi cucunya ndak ada perempuan semua. Pas dengan ini Pak cucu laki-laki. Udahlah Pak Haji sama cucu terus lagi. Akhirnya yang muncul sayang. Hilang itu labot. Rupanya yang supir tadi banyak juga kebun sawitnya. Itu yang salah. Jadi jangan sembarang nilai orang, betul kan? Ya, supir dia bukan supir orang. Mobil punya dia sendiri. Rupanya makanya yang perempuan itu tidak mungkin sembarang. Dia tengoklah dulu kan berapa ini segala macam. Nah itu. Kemana pergi gaji ya Pak itu? Kalau nunggu. Ya udah selesai kita gaji udah mau habis. Jadi hikmah kurban itu apa? Jangan sampai cinta kita kepada anak mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Apa hikmah kurban lagi yang ketiga? Bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 12 ekor berarti berkorban kita semua, Bu. Man wajada sa'atan falam yudhah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada kemampuan dia tidak mau berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Apa maksud ke lapangan di sini? Ada uang untuk berkorban. Pas mau Idul Adha di rekening ibu itu masih ada 20 juta duitnya. Untuk korban berapa kemarin? 2.800.000. Di rekening berapa tadi? 10-20 juta. Bisa nggak? Lapang nggak untuk berkorban tuh? Nggak, cuma berkorban. Jawablah dengan diri sendiri. Oh Ustaz, pakai untuk daftar anak itu beda. Karena uang ini untuk mendaftarkan anak. Nggak usah ibu berkorban tahun depan aja. Ya. Itu makna kelapangan di sini, masih ada kelapangan. Oh saya tidak ada di rekening Ustaz uangnya. Tidak wajib ibu korban. Cuma emas saya banyak Ustaz. Rupa omeh itu seorang ibu di rumahnya tuh. Tak juga mau berkorban. Kikir kita namanya itu. Ya, karena berkorban itu bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ibadah kurban ini yang pertama kali siapa? Siapa yang pertama kali berkorban? Qabil dan kenapa mereka berkorban? Gara-gara apa dulu? Gara-gara perempuan tuh memang dari dulu. Kok bisa gitu Ustaz? Qabil lahir dengan perempuan namanya Iklimah. Qabil ini ganteng, Iklimah ini cantik. Itulah anak pertama kali Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kembar dua anak. Terus setahun kemudian lahir pula anak namanya Habil dengan Labudah. Habil itu kurang ganteng, Labudah itu kurang cantik. Bingung Adam. Mereka tumbuh besar 4 orang. Ya, secara manusia normal tentu mereka ingin menikah. Datang syariat ketika itu apa kata Allah? Hai Adam, nikahkan anakmu bukan dengan kembarannya. Tidak boleh nikah dengan kembaran. Dia harus sistem silang. Kalau sistem silang berarti Qabil nikah dengan saudarinya
Habil. Habil nikah dengan saudarinya Qabil. Apa kata Qabil? Saya tidak mau. Kenapa? Karena saudari saya lebih cantik daripada saudari Habil. Jadi ngotot Qabil ini mau nikah dengan kembaran dia, karena cantik. Akhirnya mereka berkelahi. Jadi rupanya orang berkelahi gara-gara perempuan itu tidak selamanya. Sejak zaman Nabi Adam, lah berkelahi masalah perempuan. Itulah dahsyatnya perempuan ini. Ibu ya, itulah dahsyatnya seorang perempuan. Apa kata Adam? Kalau begitu, silahkan kalian berkorban. Siapa yang diterima kurbannya, dialah orang yang benar mendekatkan diri kepada Allah. Apa kurban? Qabil seorang peternak. Qabil ini seorang pekebun. Jadi hasil-hasil kebun kan dikumpulkan. Waktu itu kan kurban tak kayak sekarang dibagi-bagi. Siapa yang mau dibagikan? Jadi bukti kurban itu diterima, diangkat oleh Allah ke atas. Muncul api, diangkat oleh Allah ke atas. Sementara Habil seorang peternak. Ya dia carilah ternak yang paling gemuk, dia korbankan. Satu hari ditengok korbannya Qabil busuk, nggak ada diterima. Korbannya Habil diangkat oleh Allah. Artinya Habil berhak menikah dengan Ikrimah. Sejak itulah muncul dendam kesumat. Berkelahi beradik kakak. Jadi orang cekcok kakak beradik itu nggak sekarang aja. Sejak anaknya Nabi Adam, gara-gara dongki, dendam, iri hati, dendam kesumat. Apa kata Qabil? Awas nanti kau ya. Apa niatnya di sini? Tidak main-main, dibunuh. Akhirnya mereka berhenti duluan ke hutan. Pas Habil lengah, langsung dipukul. Akhirnya Habil wafat, dan itulah peristiwa pembunuhan pertama kali. Itu dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Gara-gara siapa yang mencokak aku? Gara-gara perempuan. Ini gara-gara perempuan dari awal. Sedihlah Nabi Adam. Nah, ada Habil ini orang baik. Maka lahirlah seorang anak tanpa mempunyai saudari laki-laki. Itulah yang namanya Nabi Sid bin Adam. Pernah dengar Nabi Sid? Siapa namanya, Bu? Nabi Sid. Dia seorang nabi, bukan seorang rasul. Maka setelah Adam wafat, yang meneruskan kenabiannya adalah Nabi Sid alaihissalam. Nah, di Nabi Sid kita mulai. Nabi Sid lah yang menurunkan nabi-nabi, termasuk Nabi Nuh alaihissalam, termasuk Nabi Idris. Jadi Nabi Idris juga keturunan daripada Nabi Sid. Sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sampai kepada zaman Nabi Nuh. Habis zaman Nabi Nuh udah kiamat, banjir. Diteruskan nanti sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim inilah puncaknya. Puncak agama ada di Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu diklaim oleh seluruh agama. Apa kata orang Yahudi? Ibrahim itu bapak kami. Apa kata orang Nasrani? Oh, Abraham itu bapak kami. Karena namanya ada di Taurat, ada di Injil. Di Al-Quran juga mengatakan Ibrahim juga bapak kita. Bapaknya keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi tiga agama itu masih mengklaim. Orang Yahudi mengatakan, oh Ibrahim itu kami. Orang Nasrani, oh Abraham itu kami. Islam, Ibrahim itu kami. Pertanyaannya hari ini, siapa yang mengamalkan apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Siapa? Islam. Kenapa? Satu haji, satu kurban. Agama lain hanya mengklaim. Tidak ada ibadah kurban di situ. Kalau sampai ada ibadah, 'Ibadah kurban mungkin tak perlu ada dari kurban tu kan. Tidak ada. 'Ibadah kurban' itu hanya untuk Islam. 'Ibadah haji' itu untuk orang lain. 'Ibadah kurban' itu untuk orang lain. 'Ibadah kurban' itu untuk orang lain. 'Ibadah haji' itu untuk orang lain. 'Ibadah kurban' 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 itu untuk orang lain. 'Ibadah kurban
Jadi menambah keimanan kita. Masing-masing mengklaim ini kami mengamalkan ajaran Ibrahim. Tapi coba lihat, Islam agama terakhir yang turun, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru meluruskan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika Rasulullah Islam Mi'raj, kan ditanya sahabat, ya Rasulullah, seperti apa Nabi Ibrahim itu? Apa jawab Nabi? Orang yang paling mirip dengan Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ibrahim bapak daripada Nabi Muhammad. Coba, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Bihir bin apa lebunya? Tapi cinta kepada Rasulullah. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Ayah Abdullah siapa? Abdul Muttalib. Ayah Abdul Muttalib Abdi Manaf. Ayah Abdi Manaf Hashim. Ayah Hashim Qusay. Ayah Qusay Kilab. Ayah Kilab Murrah. Ayah Murrah Ka'ab Lu'ay. Sampai Adnan. Terus sampai kepada Nabi Ismail anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah gatal. Aduh, lah gatal. Itulah karena banyak apa tadi lah. Ada yang bertanya silakan. Ya, lupa hampir 1 jam juga kita ngaji. Udah 5:30. Ya, silakan. Oh, mahram. Mahram itu ada 3. Berapa mahram itu, Bu? Ada 3. Yang pertama nasab. Nasab itu saudara. Siapa mahram saudara kita? Mak, bapak, datuk sampai ke atas, nenek sampai ke atas, cucu sampai ke bawah. Ibu punya anak, punya cucu, punya cicit, itu semua ke bawah itu mahram. Tidak usah ibu pakai jilbab apa-apa. Paham ya? Ke atas, ke bawah. Jadi kalau ada nenek-nenek sampai hidup sampai keturunan ke-5, apa namanya itu lagi itu? Ada anaknya punya cucu. Anak cucu itu apa namanya? Cicit. Anak cicit itu apa namanya? Hah? Tidak hafal saya lagi. Semua itu mahram. Saudara. Ke samping saudara kandung. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu laki-laki kan. Kalau ibu ada punya saudara kandung laki-laki, itu mahram. Berapapun 10 orang berarti semuanya mahram. Terus apa lagi? Saudara ayah. Bukan, ya saudara saya ayah ya juga. Ini saudara ayah. Pak D istilahnya kan, Pak Ngah. Ini ayah kita, kakak beradik dia. Ini semua mahram. Atau pihak perempuan bibi kan, makcik kan, makcik itu. Nah ini juga mahram. Cuman itu saja. Selain itu tidak mahram. Terus Ustaz, anak saudara mahram enggak? Paham? Anak saudara paham ya? Ya tentu bagi ibu ya, karena budenya.